Jadi kasus-kasus di Tajudin Khalid ini makin lama saya di sini makin banyak ya ternyata ya. Untuk kasus vaskular memang di sini sudah lama jalan karena kebetulan ada teman-teman dari bedah vaskular yang sudah duluan di sini ya. Jadi kami berbagi. Yang kedua kalau kasus toraks itu kebanyakan yang saya kerjakan di sini adalah kasus trauma atau kasus kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Senang sekali rasanya saya Syafutri Indra Dewi kembali lagi menyapa Sobat Healthies dalam program Thor and Cat. Kami bicara karena kami peduli, dan kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthies, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik karena hari ini kita sudah kedatangan dokter satu-satunya dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar. Kalau begitu kita akan mengajak Sobat Healthies untuk lebih dekat mengenal yang namanya Dr. Sulfadli, spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular. Kebetulan beliau sudah berada di tengah-tengah kita saat ini, dan langsung saja yuk Sobat Healthies kita sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada pagi hari ini. Assalamualaikum dokter. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar baki dokter? Baji-baji. Wih, baji-baji Sobat Healthies nih, dan semoga juga Sobat Healthies semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya Sobat Healthies. Nah, Dr. Sulfadli ini adalah dokter satu-satunya spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar. Ya, dan kebetulan kita juga ingin mempromosikan kepada Sobat Healthies bahwa layanan bedah toraks, kardiak dan vaskular sudah ada di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar. Nah, dokter, melihat kondisi pasien di Rumah Sakit Tajudin Khalid ini kan semakin banyak nih dokter. Tapi sebelum kita membahas tema kita hari ini, yaitu mengenal lebih dekat mengenai layanan bedah toraks ini, dokter bisa sedikit sharing nggak kepada Sobat Healthies, apa sih itu bedah toraks, kardiak dan vaskular? Silakan Dokter Sulfadli. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi bedah toraks, kardiak dan vaskular itu atau yang disingkat seringnya atas nama SPBTKV ya. BTKV itu adalah bedah yang menangani semua organ yang ada di rongga dada dan pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah yang di tangan, kaki, apalagi pembuluh darah yang ada di perut maupun di dinding dada ya, di dalam rongga dada. Oke. Jadi selain itu bedah toraks, kardiak dan vaskular ini lebih banyak berkecimpung di operasi-operasi yang kira-kira operan pasiennya itu dari dokter jantung, dokter paru, sama dokter penyakit dalam khususnya bagian ginjal hipertensi, atau dokter penyakit dalam yang berkecimpung di dunia hemodialisa ya. Berarti berkolaborasi ya dokter? Ya, jadi dia kayak lini ketiganya. Jadi kalau misalnya dokter jantungnya tidak ada indikasi atau sudah tidak bisa, misalnya pada pasien koroner ya, yang jantung ya, pasien koroner, misalnya dari dokter jantungnya dia tidak bisa lagi untuk menempatkan cincin, orang awam bilangnya cincin, maka dia akan memberikan ke dokter bedahnya untuk operasi bypass. Nah, itu kasus yang paling banyak. Bypass jantung. Oke. Kalau di bidang paru itu rata-rata kalau misalnya selain kasus trauma ya atau kasus kecelakaan seperti patah tulang dan lain-lain, itu dokter parunya akan memberikan atau mengoperkan ke kami apabila kasusnya tumor atau cancer di rongga dada, entah itu yang di parunya atau di dalam rongga dadanya yang di luar paru, atau kasus-kasus infeksi yang memang perlu operasi. Nah, terutama kasus-kasus yang parunya kempes dan tidak tertangani oleh dokter paru. Biasanya dia ada batasannya kapan harus dioperasi dan kapan yang mereka tangani. Kalau untuk pembuluh darah tergantung, kalau dia pembuluh darah besar biasanya kita akan dioperkan apabila dia pembuluh darah besarnya itu diameternya makin membesar. Contohnya kalau misalnya dia di perut teraba ada benjolan dan dia berdetak, maka kita harus selalu curiga dia ada pembesaran dari pembuluh darah besar di perut misalnya. Kalau di dada pembuluh darahnya membesar, itu bisa kita dapatkan dari CT scan ataupun ekokardiografi atau USG jantung.
Nah, kalau yang di tangan atau kaki itu biasanya kasus-kasus gagal ginjal. Gagal ginjal. Gagal ginjal itu apa hubungannya dengan bagian BTKV? Apabila dia membutuhkan akses cuci darah. Jadi maka kita akan dikonsulkan oleh dokter penyakit dalam bagian ginjal itu untuk pemasangan akses cuci darah dan baik temporer atau sementara maupun akses cuci darah yang permanen. Gitu. Oke, baik Dokter Sulfadli sudah menjelaskan panjang kali lebar nih Sobat Healthies-nya. Nah dokter, semenjak bergabung di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini, antusias dari pasien itu gimana dokter dengan respon adanya dokter spesialis bedah BTKV ini dokter? Jadi kasus-kasus di Tajudin Halid ini makin lama saya di sini makin banyak ya ternyata ya. Untuk kasus vaskular memang di sini sudah lama jalan karena kebetulan ada teman-teman dari bedah vaskular yang sudah duluan di sini ya. Jadi kami berbagi. Yang kedua, kalau kasus toraks itu kebanyakan yang saya kerjakan di sini adalah kasus trauma atau kasus kecelakaan. Jadi rata-rata itu yang datang adalah kasus-kasus dengan patah tulang iga. Patah tulang iga di mana peran saya adalah berusaha untuk menfiksasikan dengan menggunakan alat supaya ketika dia bernafas dia tidak mengganggu sistem pernafasan dan menghilangkan rasa nyerinya. Biasanya outcome-nya jauh lebih baik saat dia bernafas maupun dari rasa nyerinya. Dan pemulihannya juga cepat. Ya, pemulihannya juga cepat dan ini kasusnya sudah banyak. Ya. Kemudian mungkin variasinya belum terlalu banyak ya, tapi kasus-kasus seperti infeksi juga sudah ada, infeksi di paru, sama kasus-kasus tumor paru juga ada. Akhirnya ada pasien tumor paru di sini yang saya dapatkan, yang kira-kira nanti akan kita lihat apa hasil biopsinya ya, apakah perlu operasi apa enggak. Jadi semua ada pertimbangan. Kadang kita sebagai dokter bedah tahu kapan batasannya harus dioperasi, kapan tidak. Jadi tidak melulu harus operasi. Oke. Dokter sudah berapa minggu bergabung di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini dokter? Sebenarnya saya dari bulan September. Oh, tahun lalu ya dokter 2024 ya. Oke. Nah, dokter selama menjalani dokter spesialis BTKV di Rumah Sakit Tajudin Halid ini yang paling mengalami kendala atau kesulitan dokter? Saya harus mulai dari nol ya kalau dari di sini. Nol. Iya. Okay. Saya harus mulai dari nol karena kayak Pertamina dokter, kita mulai dari nol ya. Jadi di Tajudin Halid itu mungkin BTKV belum terlalu dikenal ya, apalagi untuk kasus vaskular kami berbagi sama bedah vaskular. Nah, tapi untuk kasus toraks itu memang saya pemain tunggal lah istilahnya ya, pemain tunggal. Kemudian ya sejauh ini pasien-pasiennya bisa ya selama ini masih bisa tertangani lah istilahnya, masih bisa tertangani. Dan makin banyak juga kasus-kasusnya, apalagi tipikalnya orang-orang Makassar kalau bawa kendaraan ya kadang-kadang malas pakai helm atau dia ugal-ugalan, dan akhirnya apalagi sekarang lagi hujan deras ya, jalanan licin, jatuh, kemudian dadanya terbentur, nyeri, tulang iganya patah. Wah, banyak akhirnya saya dapat. Cuman saya tidak mendoakan ya, saya tidak mendoakan pasien-pasien seperti itu. Tapi kalau misalnya ada, itu pun juga saya bisa tangani istilahnya. Kalau di rumah sakit lain sekarang saya bahkan banyak dapat kasus busur. Busur ya dokter? Ya, busur. Dan sebulan bisa 2 kali saya dapat kasus busur, itu dari berbagai daerah, dan rutin ternyata. Jadi kasus busur, jadi hati-hati, banyak terjadi di sini, dan kadang-kadang ya semuanya tertangani sih, semuanya tertangani asal dia masih di margin yang safety ya, masih di organ-organ yang kira-kira masih bisa terselamatkan lah gitu. Nah, Dokter Sulfadli selama menangani kasus yang ditangani oleh Sulfadli sendiri, ini paling lama dalam masa operasi itu berapa jam dokter? Butuh berapa lama untuk penanganan operasi dokter? Ya kalau kasus toraks ya paling 2 jam. 2 jam. Kalau masalah lainnya dokter? Kalau pembuluh darah, kalau yang simple-simple biasa nggak sampai 1 jam juga bisa. Oke.
Kalau kebetulan di sini belum ada layanan operasi jantung ya. Tapi saya sudah bicara dengan manajemen, rencana kedepannya akan ada layanan operasi jantung di sini. Salah satu alasan saya dipanggil dipanggil masuk di sini adalah karena rencana ke depan Rumah Sakit Tajudin Khalid ini akan mengadakan layanan operasi jantung. Karena ini sudah program wajib dari Kementerian Kesehatan sendiri, Pak Budi Gunadi Sadikin ya. Di mana salah satu rumah sakit yang ditargetkan untuk operasi jantung itu ya Rumah Sakit Tajudin Khalid ini untuk wilayah timur ya. Nah, kenapa perlu ada operasi jantung? Karena saat ini cuman Rumah Sakit Wahidin tok yang bisa operasi jantung di Makassar. Sedangkan daftar antrian operasi jantung sudah panjang banget ya, sudah dokter. panjang. Itu yang butuh operasi khusus bypass tok atau pasien yang koroner itu sekitar, terakhir saya data itu sekitar 180 di tahun 2024 antrian. Itu belum kasus lain seperti katup sama penyakit jantung bawaan. Jadi banyak sekali. Banyak banget ya dokter ya. Nah, kalau dokter melihat pasien yang paling banyak ngantri itu usia lanjut atau yang masih muda atau gimana? Mungkin bisa sharing sama Sobat Healthies, dokter, silakan. Pertanyaan menarik karena kalau khusus kasus jantung ya. Kalau kita bicara range usia, kalau bicara 20-30 tahun lalu atau tahun 90-an lah. Itu range usianya sekitar 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Sekarang yang saya di rumah sakit lain yang saya kerjakan itu range usianya sekitar 30 sampai ada sampai 50 lah. 30 tahun. Penyebabnya apa, dokter? Penyebabnya ya lifestyle. Lifestyle kayak misalnya bumi banget ya dokter ya. Kalau misalnya dulu belum ada layanan aplikasi untuk beli makanan online gitu-gitu. Junk food ya dokter. Junk food sangat-sangat berpengaruh ternyata. Baik. Makan, minum sama apalagi merokok. Apalagi di Makassar ini Makassar ini akan banyak pasien yang perlu pasang cincin atau mau operasi. Kenapa ya? Karena rata-rata orang Makassar itu pagi makan coto, siang palu basah, malam sop saudara. Jadi insya Allah. Pasti ya dokter ya, dari namanya perdagingan ya. Iya, insya Allah lah, insya Allah. Insya Allah ketemu sama dokter Sulfadli. Jangan lah ya. Saya atau tim yang lain gitu. Baik. Nah dokter, mungkin juga Sobat Healthies pengen tahu nih kan gaya hidup yang semuanya serba canggih, serba instan banget ini. Dokter Sulfadli bisa sharing dong sama kita semua, sama Sobat Healthies, bagaimana tips untuk menjaga pola hidup yang sehat, dokter? Ya, jadi 2-3 tahun terakhir ini saya lihat di Makassar itu sudah mulai hidup sehat ya. Menerapkan pola hidup yang sehat. Ya, bisa dilihat dari jalanan-jalanan di Makassar ini sudah banyak orang yang berlari. Itu kan olahraga paling simpel. Berarti dokter suka dong fun run ya dokter ya? Suka ikut ya dokter ya? Iya, kebetulan saya hobi ikut ini maraton. Maraton, wow. Saya suka ikut event lari. Buat saya itu memperbaiki kualitas hidup saya. Dari obesitas sampai bisa sudah normal lah, sempat dokter normal. Dokter pernah obesitas? Ya hampir. Tapi memang dengan olahraga ini hidup jadi lebih menyenangkan ya, kayak iklan rokok kali ya. Jadi hidup rasanya lebih enak, tidur enak, metabolisme tubuh juga enak, tidak gampang ngantuk gitu. Apalagi ditambah dengan pola makan yang bisa diatur ya. Jadi kayak diet intermittent fasting dan mengurangi makan gorengan, minum gula, atau makan gula, kemudian terigu dan kawan-kawan kayak minyak gitu. Itu sempat saya terapkan dan hasilnya memang benar-benar positif. Saya bahkan sebelum operasi yang kira-kira operasi makan waktu minimal 3 jam ya, seperti operasi jantung biasanya. Itu biasanya saya biasakan lari dulu supaya aliran darah ke otak itu lebih lancar, supaya saya bisa konsentrasi saat operasi. Itu jadi kebiasaan ya, dan sekarang semakin diterapkan ya dokter ya. Iya. Baik. Nah dokter, kita kembali lagi mengenai spesialis bedah BTKV ini. Dokter, mengapa sih bedah toraks itu dianggap sebagai bedah dengan risiko paling tinggi, dokter? Jadi BTKV itu antara hidup dan matinya itu tipis ya.
Setipis apa dokter? Setipis tisu? Seperti jembatan apa tuh? Baik dokter. Oke, kenapa tipis? Karena yang ditangani adalah organ-organ vital, jantung, paru, sama pembuluh darah. Kalau misalnya terjadi kesalahan sedikit saja saat operasi jantung atau paru, maka komplikasinya adalah meninggal. Oke. Kalau pembuluh darah, ketika kita melakukan kesalahan sedikit saja saat operasi, maka mungkin tidak meninggal, tapi bisa saja sih meninggal. Tapi yang paling dekat komplikasinya adalah kehilangan. Kalau misalnya di kaki dan tangan ya berarti kehilangan amputasi kaki. Ya dokter ya, amputasi. Atau terlambat lah. Kalau misalnya terlambat penanganan, maka amputasi gitu. Kira-kira gitu. Makanya kenapa dibilang dia tipis. Dan sebenarnya ini profesi ini sudah lama ada, cuman banyak yang menolak. Kenapa dokter? Karena terlalu susah, terlalu susah dan resikonya tinggi, resikonya tinggi. Tapi dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang semuanya sudah mulai teratasi dan ilmu selalu update untuk memperbaiki kualitas pasca operasinya, maka angka kematiannya juga sudah sangat jauh menurun. Oke, dan dokter mengenai alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit Tajudin Halid alias BTKV ini dokter gimana dokter? Alatnya sudah canggih banget ya dokter ya? Untuk pembuluh darah atau vaskular ataupun rongga dada atau toraks itu dia sudah cukup lah. Oke, dan bisa menangani hampir 80% atau 90% kasus. Tapi kalau misalnya bicara tentang operasi jantung, ini lagi membangun. Jadi kebetulan saya dilibatkan oleh manajemen untuk membangun operasi bedah jantung di sini, karena ya memang perintah langsung dari kementerian untuk mengadakan operasi jantung di sini gitu. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari torakotomi dokter? Torakotomi itu dia membuka rongga dada ya. Jadi berapa lamanya tergantung jenis operasinya. Tapi rata-rata pasca operasi itu misalnya dia butuh ICU, biasanya dia di ICU-nya cuma 1-2 hari aja. 1-2 hari. Kemudian nanti di ruang biasa atau ruang rawat biasa itu dia paling lama 3 hari lah. 3 hari. Jenis operasi tadi yang dokter Supadri sempat sebutkan itu jenis operasinya apa dokter? Yang mana ini? Torakotomi dokter. Jenis tergantung. Kalau misalnya dia operasi torakotominya ini adalah menghilangkan cairan yang sudah mengeras atau memperbaiki bocor pada paru, maka itu bisa pulih cepat. Bahkan kalau perlu tidak perlu lewat ICU, apalagi kasus-kasus yang patah tulang. Patah tulang sebentar sekali, tidak perlu ICU. Dia 3 hari biasanya saya pulangkan. Selama dia tidak merasa nyeri lagi ya dokter ya. Dan nafasnya juga sudah enak. Tapi kalau kasus-kasus yang sampai salah satu, kan paru itu dibagi kanan itu dibagi 3, kiri itu dibagi 2. Kalau misalnya bagian-bagian itu ada yang dihilangkan 1, nah itu bisa agak lama. Tapi lamanya juga paling 2 hari di ICU. Berarti nggak butuh waktu yang lama ya dokter? Nggak. Paling 2 hari di ICU. Paling lama dia perawatan biasa itu 4-5 hari lah. 4-5 hari. Oke, baik dokter, mengenai bedah vaskular dan juga endovaskular itu seperti apa sih dokter? Bedah vaskular dan endovaskular itu tergantung ya. Kalau misalnya dibagi atas 2, yang pembuluh darah besar maupun pembuluh darah perifer ya, atau yang kecil-kecil lah, anggaplah yang kecil-kecil. Nah, pembuluh darah besar itu bisa dilakukan dengan minimal invasif atau harus dibuka. Tapi tidak serta-merta itu dilakukan. Misalnya suka-suka saya mau buka kek, saya mau minimal invasif kek, tidak. Jadi semuanya ada indikasinya. Ada indikasinya yang harus dijabarkan masing-masing. Setelah terjabarkan, oh ini bisa dilakukan minimal invasif. Oh ini tidak bisa minimal invasif dan harus dibuka. Salah satunya ya dari bentuk anatomi dari pembuluh darahnya. Itu untuk pembuluh darah besar. Tapi kalau pembuluh darah kecil atau yang tadi saya bilang pembuluh darah perifer, itu biasanya kasus-kasus yang kalau dia tersumbat, kalau sumbatannya panjang, maka mau tidak mau harus di operasi bypass.
Jadi membuat saluran yang baru. Oke. Tapi kalau dia sumbatannya pendek, sumbatannya pendek, maka dia bisa melalui minimal invasif juga bisa. Macam-macam, bisa juga dibuka, bisa gitu. Tapi kalau itu kan tadi kasusnya arteri ya. Tapi kalau yang pembuluh darah vena itu biasa kasusnya adalah varises. Varises dia berarti katup dari pembuluh darah venanya itu rusak. Nah, dia biasanya menimbulkan nyeri pada kaki. Jadi yang harus dilakukan adalah entah itu dia harus diambil atau dia ditutup dengan menggunakan laser, namanya EFLA. Jadi semuanya ada indikasinya, semua ada indikasi. Jadi tidak serta-merta ini harus endo, ini harus dibuka, enggak, semua ada indikasinya. Oke, baik dokter. Nah, apa komplikasi paling umum dari operasi vaskular, dokter? Komplikasi paling umum pada operasi vaskular tergantung. Kalau misalnya kasusnya yang tadi saya bilang vena, yang katupnya rusak, maka komplikasi ya sekarang sih sudah jarang ya kejadian ya. Komplikasi paling umumnya adalah ada karena dia menggunakan laser. Jadi dia panas di dalam rongga pembuluh darahnya itu, maka saat ditarik dia bisa merusak kulit. Dia bisa merusak kulit dalam artian kayak ada luka bakar. Pendarahan juga, dokter? Pendarahan juga, tapi kalau yang vena itu pendarahan tidak terlalu masalah. Kalau yang arteri dia bisa pendarahan apabila jahitannya kurang rapi lah ya istilahnya, atau kurang rapat gitu. Tapi kalau misalnya begitu ya komplikasinya terjadi, maka bisa kita buka lagi dan kita perbaiki lagi, kira-kira gitu. Tapi itu sudah jarang sih. Rata-rata operasi pembuluh darah sudah aman semua. Nah, dokter, tadi kita juga sudah membahas mengenai jantung ya, dokter ya. Kalau mengenai operasi jantung sendiri, dokter, itu berapa lama sih, dokter, proses pemulihan operasi jantung? Selama ini yang saya kerjakan proses pemulihan jantung itu kira-kira 5 hari. 5 hari, dokter? 5 hari, ya. Tergantung. Jadi operasi jantung itu tergantung modal saat datangnya. Jadi masyarakat itu kadang-kadang bandel ya. Nanti kalau ada keluhan baru dia mau datang. Entah itu dia nyeri dadanya muncul, entah itu dia merasa sesak, baru dia mau datang. Padahal itu pun kalau dia konsisten keluhannya. Cuman kalau dia sesekali dan membaik sama obat, biasanya dia nggak mau datang. Nanti dia sudah parah, baru dia datang ke kita. Jadi saat itu modalnya biasanya sudah jelek. Tapi ada jelek. Dokter kayak gitu pasien? Banyak. Jadi kita dapat yang modalnya sudah jelek. Nah, saat modalnya sudah jelek itu biasanya outcome-nya lebih kurang bagus daripada yang datang di fase-fase awal. Di fase awal, jadi ini masalah modal juga. Di fase-fase awal. Nah, kalau dia yang selamat juga sudah banyak. Tapi dia biasanya pemanjangan masa di ICU. Rata-rata seperti itu. Hidup. Cuman di ICU-nya biasa agak lama daripada yang fase awal. Kalau yang fase-fase awal itu dia tidak ada masalah, biasanya modalnya cukup bagus. Itu ya 5 hari lah, 5 hari sudah selesai, sudah bisa pulang. Biasanya gitu. Baik, nah dokter, layanan di Rumah Sakit Tajudin Khalid untuk BTKV sendiri itu seperti apa, dokter? Adakah memang tertentu dari Senin sampai dengan Jumat ada layanan terkhususnya, atau mungkin pelayanan itu setiap hari dari Senin sampai Jumat? Silakan dokter Sulfadli. Kalau layanan BTKV di Tajudin ini itu saya poli ya. Kebetulan saya sendiri untuk BTKV ini. Saya cuma punya 2 hari ya. Untuk poli itu saya cuma punya di hari Rabu pagi sama Kamis siang setelah jam 1 setelah jam makan siang. Gitu. Terus untuk jaga IGD-nya itu untuk kasus vaskular itu saya cuman punya hari Kamis. Sedangkan untuk kasus toraks itu saya tiap hari
pasti saya yang tangani karena saya sendiri ya. Nah, untuk operasi ya setiap hari juga bisa operasi. Yang penting dapat kamar operasi sih. Oke, baik. Dokter, ini saya selalu bilang pertanyaan terakhir, tapi masih mau bertanya lagi dokter. Ini kan dokter satu-satunya nih dokter spesialis BTKV di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Apa harapan dokter setelah adanya layanan BTKV di Rumah Sakit Tajudin Halid? Oke, karena saya diundang sebagai dokter BTKV di mana diminta untuk membantu membuka layanan bedah jantung ya di sini ya. Kalau toraks sudah jalan ya, vaskular apalagi. Nah, mimpi saya adalah saya bisa membuka layanan bedah jantung di sini. Apalagi manajemen juga mensupport supaya rumah sakit ini bisa melakukan pelayanan bedah jantung. Ditambah program dari kementerian untuk membuka layanan jantung, operasi jantung ya, terutama di seluruh rumah sakit vertikal seluruh Indonesia, termasuk Tajudin Halid. Nah, kalau Mbak Putri lihat ya di IG-nya Pak Menteri BGS, Pak BGS itu selalu menyoroti apabila ada operasi bedah jantung di rumah sakit yang vertikal. Betul. Beliau pasti datang dan mempromosikan di rumah sakit itu sudah ada operasi layanan bedah jantung. Nah, suatu saat saya ingin membawa Pak Menteri datang sini untuk melihat operasi jantung yang dilaksanakan di sini. Luar biasa Dr. Supardli ini sangat mensupport, dan tentunya juga pihak manajemen Rumah Sakit Tajudin Halid ini sudah mendukung dengan adanya fasilitas yang mumpuni ya dokter ya, untuk mendukung sarana dan juga prasarana yang menunjang di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Sekali lagi terima kasih Dr. Sulfadli, spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular sudah hadir di studio kami, di studio podcast untuk membahas dan lebih mengenal lagi tentang layanan kami yaitu BTKV di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Terima kasih banyak Dr. Sulfadli, spesialis bedah toraks, kardiak dan juga vaskular sudah ikut menemani kami dalam program podcast untuk membahas mengenai layanan terbarunya kami di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar yaitu BTKV. Dan Sobat Healthies jangan lupa terus memberikan dukungan berupa saran yang membangun untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Jangan lupa saksikan terus programnya kami di Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.